Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu bangunan dengan sentuhan seni yang enak untuk dilihat. Padahal ia hanyalah suatu bangunan sumur artesis yang terletak di kawasan Koningsplein North yang asri. Kalau sekarang ini lokasinya di Monumen Nasional sisi utara Jakarta Pusat. Sumur yang lokasinya tidak jauh dari Istana Negara ini memang sengaja dirancang sangat artistik. Meskipun hanya sumur, Belanda tidak asal saja merancangnya. Ada beberapa patung cantik yang sengaja dihadirkan pada gedung yang dibangun pada tahun 1870-an ini. Overall, satu kata yang cocok untuknya, berkelas. Ditambah lagi dengan kehadiran rumah jaga di bagian depan kiri dan kanan. Dari hasil pengamatan, maka berdasarkan ukuran bangunan, sumur artesis bolehlah dibagi menjadi 3, yakni besar, medium, dan kecil. Dan jika dikelompokkan berdasarkan ornamennya, maka diperoleh 2 jenis, yakni minimalis tanpa ornamen dan berornamen. Nah, sumur di Jalan Medan Merdeka Utara ini berukuran besar dan masuk ke dalam bangunan sumur berornamen. Timbul pertanyaan, mengapa penempatan sumur ini harus di Koningsplein? Jawabannya adalah karena Koningsplein adalah alun-alun kota Batavia, di mana bangunan yang hadir di situ mempunyai peranan penting seperti Istana Negara, Stasiun Gambir, Rumah Dinas Gubernur, Museum Gajah, dan lain-lain. Kehadiran sumur artesis di taman ini harus diakui memang memperindah Koningsplein yang hijau. Di antara 10 dari 90-an sumur artesis yang sudah terdokumentasi di Batavia, ini adalah yang paling indah. Di Jalan Merdeka Utara dengan bangunan sumur artesis, ada jalan di dalam Taman Koningsplein dengan lebar sekitar 5 meter. Pada jarak tertentu ada banyak tonggak berwarna putih yang ditancapkan di jalan. Diduga kuat ini adalah penghalang untuk mencegah kendaraan delman atau gerobak melalui jalan ini. Sementara di kiri dan kanan jalan berjejer pepohonan berdaun rimbun. Bangunan sumur ini menghadap ke Jalan Medan Merdeka Utara, dan ini memang adalah suatu keharusan bahwa semua bangunan yang terletak di kawasan itu harus menghadap ke jalan, bukan malah membelakangi. Dengan demikian, ini sudah sesuai dengan penempatan 3 unit patung yang menghadap ke jalan. Ketiga patung tersebut sangat indah dan tingginya diperkirakan 1,9 hingga 2,3 meter. Di depan bangunan sumur, di kiri dan kanannya, ada 2 bangunan kecil dengan tinggi sekitar 4 meter dikenal sebagai pos jaga. Agar segendang dan sepenarian dengan bangunan sumur, maka pos jaga juga diberikan ornamen, sehingga kelihatan indah pula. Kemudian di depan pos jaga agak ke depan ada 3 unit tiang lengkap dengan lampu gas yang cukup indah, di mana tiang yang di tengah dilengkapi dengan fondasi atau mounting. Lampu gas juga terpasang di Jalan Medan Merdeka Utara. Di kota Batavia, peranan tempat penampungan air atau water reservoir mulai ditinggalkan sejak tahun 1922 dan bangunannya semua sudah dihancurkan. Bangunan sumur artesis yang masih tersisa hanya tinggal 1 unit saja, namun sudah tidak aktif lagi, yakni yang di Jalan Matraman Raya. Sekitar tahun 1910-an, Belanda menata bagian utara dari Koningsplein menjadi suatu taman dan dinamakan Dekapark. Pada dokumentasi Dekapark tahun 1920, ada 2 bangunan kecil di depan pos jaga dan di tepi Jalan Medan Merdeka Utara yang biasanya digunakan untuk promosi. Lokasi Dekapark sendiri bisa kita lihat pada peta tahun 1921 serta foto udara 1932 dan 1937. Pada tahun 1932, kita bisa lihat di samping Dekapark ada kantor telepon berukuran besar untuk mengganti kantor telepon lama yang ukurannya jauh lebih kecil. Demikian pembahasan tentang sumur artesis Koningsplein. Terima kasih. Please like, comment, and subscribe.